Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu terkait optimasi produk dan keuntungan usaha kerupuk kulit anak abah menggunakan Fuzzy Linear Programming. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah Himpunan dan Logika Fuzzy, yaitunya Ibu Rara Sandi Winanda, SPD MSc. Baiklah, kami dari kelompok satu yang beranggotakan 7 orang, yaitunya yang pertama ada Adiba Putri Siraj dengan NIM 22030036. Selanjutnya ada Khairun Nisa Ramadhani dengan NIM 22030017. Selanjutnya ada Melisa Sartika dengan NIM 22030021. Selanjutnya rekan saya Zakia Putri Nabila dengan NIM 2203 0110. Selanjutnya saya sendiri Meli Rahma Putri dengan NIM 22030057. Selanjutnya ada Muhammad Wildan Hadi dengan NIM 22030023. Dan yang terakhir ada Siti Saza Najiba dengan NIM 22030105. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di sini kami akan membahas 5 indikator pembahasan. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada data hasil observasi, yang ketiga ada model Fuzzy Linear Programming, selanjutnya ada penyelesaian masalah, dan terakhir itu kesimpulan. Baiklah, penyampaian yang pertama itu terkait latar belakang dan data hasil observasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Wildan Hadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Untuk latar belakangnya yaitu kerupuk kulit merupakan salah satu cemilan khas Indonesia yang memiliki banyak peminat. Bisnis kerupuk kulit anak abah telah berkembang seiring dengan meningkatnya pesanan. Usaha kerupuk kulit anak abah merupakan salah satu industri rumahan yang berlokasi di Jalan Bypass Kota Padang. Untuk menentukan alokasi sumber daya dan modal agar optimal serta menentukan nilai interval kendala produksi, dapat menggunakan dengan cara pendekatan logika Fuzzy. Nilai optimal yang diperoleh dari atau berada di antara nilai interval tersebut pada aplikasinya Fuzzy Linear Programming ini bertujuan untuk menghasilkan nilai optimum dari banyaknya masing-masing jenis kerupuk kulit yang harus diproduksi, sedemikian sehingga memenuhi keterbatasan sumber daya produksi, namun tetap sesuai dengan peminatan pasar. Sedangkan penerapan Fuzzy Linear Programming yang melibatkan dua variabel keputusan pernah dilakukan oleh Abidin dan Abdullah pada tahun 2014. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa saat membandingkan keuntungan yang diperoleh terhadap hasil yang sesungguhnya bergantung erat pada bilangan Fuzzy yang ditentukan serta nilai toleransi intervalnya. Pada penelitian ini menggunakan studi kasus dari usaha kerupuk kulit anak abah, yaitu salah satu industri rumahan yang terletak di Bypass Kota Padang. Baiklah, selanjutnya yaitu data hasil observasi. Usaha kerupuk kulit anak abah memiliki persediaan kulit mentah maksimal yaitu 160 kilo untuk satu kali produksi. Setelah melalui proses pengeringan, kulit sapi mentah mengalami penyusutan berat sebanyak 9%. Selanjutnya melalui proses malatuah, kulit sapi mentah akan mengalami penyusutan berat sebanyak 28,5%. Dan setelah melalui proses penggorengan, kulit sapi mentah akan mengalami penyusutan berat sebanyak 37,5%. Usaha kerupuk kulit ini mempekerjakan 2 orang pekerja untuk satu produksi dengan jam kerja masing-masing pekerja adalah 16 jam. Untuk produksi kerupuk kulit anak abah melalui 3 proses yaitu pengeringan, melatu, dan menggoreng. Dengan waktu kerja masing-masing 16 jam, 8 jam, dan 1 jam. Selain itu, usaha kerupuk kulit anak abah memiliki permintaan untuk kerupuk kulit mentah kering minimal 60 kilo, permintaan untuk kerupuk kulit matang minimal 40 kilo, dan memiliki maksimal banyak produksi
kerupuk latah sebanyak 20 kilo. Baiklah, berdasarkan latar belakang dan data hasil observasi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, selanjutnya itu pembahasan terkait data observasi lebih rincinya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Zakia Putri Nabila. Baik, saya di sini akan menjelaskan data hasil observasi yang diperoleh berdasarkan penjelasan oleh rekan saya sebelumnya. Di mana yaitu di mana di sini maksimal dari persediaan kulit sapi mentah yang diperlukan adalah 160 kg. Dan untuk menghasilkan 1 kg kerupuk kulit mentah kering, kita perlu 1,1 kg kulit sapi mentah. Untuk menghasilkan 1 kg kerupuk latoh mentah, kita perlu 1,4 kg kulit sapi mentah. Dan untuk menghasilkan 1 kg kerupuk matang, kita perlu 1,6 kg kulit sapi mentah. Sedangkan untuk permintaan itu 60 kg hanya untuk kerupuk kulit mentah kering, sedangkan untuk kerupuk latoh dan kerupuk matang tidak ada. Dan untuk waktu kerja masing-masingnya yang diperlukan untuk kerupuk kulit mentah yaitu 0,1, untuk kerupuk latoh 0,05, dan untuk kerupuk matang 0,09, di mana waktu pengerjaan maksimalnya yaitu 32 jam. Untuk modal yang diperlukan untuk kerupuk kulit kering ditambah kerupuk latoh dan kerupuk matang itu maksimal modalnya adalah 20 juta. Untuk maksimal produksi kerupuk latoh itu 20 kg dan untuk permintaan kerupuk matang itu 40 kg. Selanjutnya ada data modal dan harga jual. Untuk kulit mentah kering, harga jualnya per kilo yaitu 90.000. Untuk kerupuk latoh 200.000 per kilo. Untuk kerupuk matang 150.000 per kilo. Berdasarkan informasi yang diperoleh saat observasi, diketahui bahwa modal keseluruhan untuk sekali produksi kerupuk kulit anak abah adalah 12.500.000. Dalam proses produksinya, ditemukan permasalahan bahwa usaha ini belum menemukan jumlah tetap untuk setiap jenis olahan dalam satu kali produksi, sehingga masih belum diperoleh keuntungan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk menentukan jumlah produksi tetap setiap jenis olahan dalam satu kali produksi, supaya usaha kerupuk kulit anak abah dapat memperoleh keuntungan maksimum. Dan untuk variabel keputusan pada permasalahan ini dibentuk berdasarkan jenis-jenis olahan yang diproduksi oleh usaha kerupuk kulit anak abah. Jenis olahan yang diproduksi sebanyak 3 jenis olahan, yaitu untuk X1 itu jumlah produksi kulit mentah kering, X2 jumlah produksi kerupuk latoh, dan X3 jumlah produksi kerupuk matang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, pada optimasi ini kami menggunakan metode fuzzy linear programming. Untuk pembahasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Khairunisa Ramadhani. Disilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang fuzzy linear programming. Metode program linear fuzzy pada dasarnya adalah untuk mencari suatu nilai z sebagai fungsi objektif yang akan dioptimalkan sehingga memenuhi batasan atau kendala-kendala yang telah dimodelkan dengan menggunakan himpunan fuzzy. Dapat dimisalkan M sebuah suatu kendala. Maka setiap kendala tersebut 1, 2, sampai M dipresentasikan oleh sebuah himpunan fuzzy dengan fuzzy keanggotaan untuk himpunan KI adalah min nu i bi x. Keanggotaan model keputusan himpunan fuzzy dinyatakan sebagai berikut. Min nu i bi x itu untuk persamaan 1,
Solusi terbaik merupakan solusi dengan nilai keanggotaan yang paling besar dan dapat dinyatakan sebagai berikut. Maksimum nu D Bx sama dengan max nu I Bi X itu untuk persamaan kedua. Maka dapat dilihat bahwa nu Ix sama dengan 0 saat kendala atau batasan KI dilanggar sepenuhnya. Sebaliknya, nu Ix sama dengan 1 jika kendala KI dipatuhi sepenuhnya. Dengan kata lain, dengan batasan yang diberikan bernilai tegas, selain itu nilai nu Ix merupakan monoton naik pada interval 0,1. Nu I Bix sama dengan fungsi 1 jika Bix lebih dari sama dengan Di, lalu 1 dikurang Bix dikurang Di per Pi jika Di kurang dari Bix kurang dari Di tambah Pi. 0 jika Bix lebih dari Di ditambah Pi. Berikut diberikan grafik fungsi keanggotaan fuzi, maka terdapat di gambar berikut yang dilihat oleh PPT. Gambar 1 menunjukkan fungsi keanggotaan jika diaplikasikan dalam suatu bentuk grafik dengan PI merupakan interval toleransi yang diizinkan untuk dilanggar pada fungsi objektif maupun kendala atau batasan. Jika dilakukan substitusi akan diperoleh persamaan 3 yaitu max nu D Bx sama dengan max min 1 dikurang Bix dikurang Di per Pi untuk persamaan ketiga. Dari gambar 1 dapat diperhatikan bahwa semakin besar nilai pada domain mengakibatkan nilai keanggotaan yang semakin berkurang sehingga pada tahap diffusifikasi mencari nilai lambda cut dapat dihitung sebagai lambda sama dengan 1 dikurang T dengan Di ditambah T dikali Pi sama dengan ruas kanan batasan ke I untuk persamaan keempat. Dengan demikian akan diperoleh bentuk program linear baru sebagai berikut: maksimumkan lambda dengan batasan lambda dikalikan dengan Pi ditambah Bix lebih dari Di ditambah Pi. Maka I sama dengan 0,1,2 sampai seterusnya sampai M. X lebih dari sama dengan 0. Keterangannya yaitu lambda sama dengan nilai fungsi, untuk Pi sama dengan toleransi selang interval yang diizinkan untuk dilanggar pada fungsi objektif dan kendala. Untuk Bi sama dengan koefisien variabel X. Untuk Di sama dengan parameter batasan untuk T sama dengan 0. Di ditambah Pi sama dengan parameter batasan untuk T sama dengan 1. Sekian dari saya, akan kembalikan kepada moderator. Nah, berdasarkan data yang kami dapatkan dan metode yang kami gunakan, berikut itu pembahasan terkait penyelesaian masalah tahap pertamanya yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Siti Sadzan Najibah. Disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang penyelesaian masalah. Untuk penyelesaian masalah ini kita memerlukan pembentukan fungsi tujuan, di mana kasus ini untuk memaksimumkan keuntungan. Keuntungan ini kan diperoleh itu dari total penjualan dikurangi dengan modal. Maka kita bisa memperoleh fungsi tujuannya itu adalah memaksimalkan 90.000 X1 ditambah 200.000 X2 ditambah 150.000 X3 dikurangkan dengan modalnya yaitu 12.500.000. Untuk modelnya itu
yaitu memaksimumkan Z-nya. Z-nya dari fungsi tujuan tadi dan dengan batasannya diperoleh dari hasil data observasi itu. Maka diperoleh 1,1x1 ditambah 1,4x2 ditambah 1,6x3 kecil dari 160. Selanjutnya 0,1 X1 ditambah 0,05 X2 ditambah 0,009 X3 kecil dari 32 kecil atau sama dari 32 dan X1 ditambah X2 ditambah X3 kecil sama dari 20 juta. X1 besar sama 60, X2 kecil sama 20, X3 besar sama 40. Dan X1, X2, X3-nya besar dari 0. Baiklah, selanjutnya dari setiap batasan tadi memiliki toleransi intervalnya masing-masing. Dari batas yang pertama itu bisa kita tulis dengan P1 dengan toleransinya itu 10%. Jadi 10% dari 160 kilo itu 16 kilo. Yang selanjutnya batasan yang kedua itu bisa kita tulis dengan P2, toleransinya itu 5% dikali 32 jam, jadi toleransinya 1,6 jam. Selanjutnya, batasan ketiga memiliki toleransinya dapat tulis P3 dengan toleransinya 5% dari 20 juta, maka toleransinya itu 1 juta. Selanjutnya P4 dengan toleransinya 5% dikali dengan 60 kg, maka toleransinya 3 kilo. Dan P5 toleransinya juga 5% dari 20 kg, maka toleransinya 1 kilo. Dan P6 itu juga 5% dikali dari 40 kilo, maka toleransinya itu 2 kilo. Sehingga dari toleransi di atas tuh kita bisa bikin modelnya dengan memaksimumkan Z 90.000 X1 ditambah 200.000 X2 ditambah 150.000 X3 dikurang 12.500.000 dengan batasan toleransinya dimasukkan di sini dengan 1,1 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 1,6 X3 kecil sama 160 ditambah 16T. Selanjutnya 0,1 X1 ditambah 0,05 X2 ditambah 0,009 X3 kecil sama 32 ditambah 1,6 T. X1 tambah X2 tambah X3 kecil sama 20 juta ditambah 1 juta T. X1 besar sama 60 tambah 3 T. X2 kecil sama 20 ditambah 1 T. X3 besar sama 40 ditambah 2 T. Dan X1, X2, X3 besar sama 0. Baiklah, dari model yang sebelumnya kita misalkan T-nya itu sama dengan 0. Maka didapatkan model baru itu memaksimumkan Z 90.000 X1 ditambah 200.000 X2 ditambah 150.000 X3 dikurang 12.500.000 dengan batasan 1,1 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 1,6 X3 kecil sama 160. Selanjutnya 0,1 X1 ditambah 0,05 X2 ditambah 0,009 X3 kecil sama 32. X1 ditambah X2 ditambah X3 kecil sama 20 juta. X1 besar sama 60, X2 kecil sama 20, X3 besar sama 40, X1, X2, X3 besar sama 0. Selanjutnya kita menggunakan software Lingo, maka diperolehkan hasil berikut, yaitu Z-nya itu diperoleh 15.587.500 dikurang 12.500 sehingga Z-nya adalah 3.087.500 rupiah. Dan diperoleh juga X1-nya 60, X2-nya 20, dan X3-nya 41,25. Baiklah, jadi ini adalah hasil dari software Lingonya, maka dapat dilihat bahwa X1-nya 60, besarin, yang ini, besarin, ya. Jadi, ini adalah hasil dari software Lingonya, maka diperoleh itu X1-nya 60, X2-nya 20, X3-nya 41,25. Maka sekian dari presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pembahasan dari lanjutan penyelesaian masalah tadi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Adiba Putri Siraj. Silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penyelesaiannya. Jika tadi itu dia pada T sama dengan 0 dan lambda sama dengan 1, maka yang sekarang adalah T sama dengan 1 dan lambda sama dengan 0.
Maka kita memaksimumkan fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 90.000 X1 ditambah 200.000 X2 ditambah 150.000 X3 semuanya dikurangi dengan modalnya yaitu 12.500.000. Dengan batasannya yaitu 1,1 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 1,6 X3 kecil sama 176. Dan selanjutnya 0,1 X1 ditambah 0,05 X2 ditambah 0,009 X3 kecil sama 33,6. X1 tambah X2 tambah X3 kecil sama 21 juta. Lalu X1 besar sama 63, X2 kecil sama 21, dan X3 besar sama 42. Di mana X1, X2, dan X3-nya itu besar sama 0. Jadi dengan menggunakan software Lingo, diperoleh hasil sebagai berikut. Baiklah, dengan memasukkan fungsi tujuan dan kendala tadi ke dalam Lingo, kita peroleh hasilnya yaitu X1 sama dengan 63, X2 sama dengan 21, dan X3-nya sama dengan 48,31250. Tadi juga kita peroleh Z-nya yaitu 17.116.880 dikurangi dengan 12.500.000 karena tadi dia dikurangi modal semuanya, hasil akhir Z-nya dikurangi dengan modal semuanya. Jadinya yaitu 4.616.880 dengan X1 63, X2 21 dan X3-nya 48,3125. Jadi kita lihat pada gambar fungsi keanggotaan setiap persamaan. Pada gambar di bawah ini gambar yang pertama. Ini adalah gambar dari fungsi tujuannya. Di sini dimana dia tuh yang pertama tuh dia ada fungsi tujuan, terus ini ada kendala yang pertama, ada kendala yang kedua, dan ini adalah kendala yang ketiga. Kendala yang pertama yaitu 1,1 X1 tambah 1,4 X2 tambah 1,6 X3. Kendala yang kedua itu ada 0,1 X1 ditambah 0,05 X2 ditambah 0,009 X3. Selanjutnya ada X1 tambah X2 tambah X3. Jika kita masukkan ke dalam tabel batasannya itu ada tabel batasan non fazi dan tabel batasan fazi. Di mana batasan non fazi itu ada T sama dengan di mana saat T sama dengan 0, saat T sama dengan 1, dan saat ketika T1 dikurangi dengan T awalnya. Tapi itu dia ada fungsi tujuannya yaitu 3 juta. Saat T0 dia itu berada pada 3.087.500. Pada T1 dia itu 4.616.880. Jika kita kurangkan T1 dikurang T0 jadinya 1.529.380. Selanjutnya ada kendalanya dari non-fazi itu ada 160. Batasan fazinya pada T0 itu ada 160, pada T1 itu 176, dan T1 dikurangi T0 yaitu 16. Terus kendala yang kedua yaitu pada non-fazi ada 32, batasan fazinya pada T0 dia 32, pada T1 dia 33,6. T1 kurang T0-nya, 32 kurang 33,6 dikurangi 32, yaitu 1,6. Selanjutnya, non-fazinya itu ada 20 juta, dengan batasan fazinya, T0 dia 20 juta, T1 dia 21 juta. 21 juta dikurang 20 juta, yaitu 1 juta. Selanjutnya ada 60, non-fazinya 60, batasan fazinya T0 sama dengan 60, T1 sama dengan 63. 63 dikurangi 60 yaitu 3, 20 untuk non-fazinya, T0-nya sama dengan 20, T1-nya pada 21. Hasilnya T1 kurang T0 yaitu 1. Dan 40, selanjutnya kendala non-fazinya yaitu 40. Pada batasan fazi, T0-nya sama dengan 40, T1-nya sama dengan 42, jika dikurangi T1 dikurangi T0 sama dengan 2. Baiklah, itu yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, setelah mendapatkan batasan non-fazi dan batasan fazi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, selanjutnya kita masuk ke bentuk penyelesaian masalah di mana di sini tujuan kita ialah itu memaksimumkan lambda. Di sini kita memisalkan lambdanya sebagai X4. Untuk penyampaian lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Melisa Sartika. Disilakan. Baik, di sini
kita akan memaksimumkan lambdanya, di mana tadi lambda itu dimisalkan dengan X4. Dari model sebelumnya, selanjutnya dibentuk model baru, yaitu dengan tujuan kita, yaitu memaksimumkan X4. Di mana untuk model terbarunya yaitu maksimumkan X4 dengan batasan 1.529.380 X4 dikurang 90.000 X2 dikurang 200.000 X2 dikurang 150 X3 kecil dari sama dengan negatif 4.616.880 ditambah 1.529.380 sama dengan negatif 3.087.500. Selanjutnya batasannya yaitu 16x4 ditambah 1,1 x1 ditambah 1,4 x2 ditambah 1,6 x3 itu kecil sama 160 ditambah 16 yaitu sama dengan 176. Selanjutnya batasan ketiga yaitu 1,6x4 ditambah 0,1 x1 ditambah 0,05 x2 ditambah 0,009 x3 yaitu kecil sama 32 ditambah 1,6 sama dengan 33,6. Batasan selanjutnya yaitu 1 juta x4 ditambah x1 ditambah x2 ditambah x3 itu kecil sama 20 juta ditambah 1 juta itu sama dengan 21 juta. Selanjutnya itu batasan X1 kecil, yaitu batasan X1 itu lebih besar dari 60. Terus X4 ditambah X2 itu kecil dari 20 ditambah X1, 20 ditambah 1 sama dengan 21. Batasan selanjutnya yaitu X3 itu besar dari 40. Dan selanjutnya X4 itu besar dari atau sama dengan 0, X1 juga besar dari atau sama dengan 0, X2 dan X3 juga besar dari atau sama dengan 0. Nah, dari penyelesaian tadi itu kita tulis ulang kembali menjadi maksimumkan X4 bentuk modelnya, yang mana fungsi tujuannya itu maksimumkan X4 seperti tadi, dimana batasannya jika tadi itu untuk batasan pertama itu plus 1.529.380 X4, sekarang kita ubah tanda batasannya tadi kurang dari atau sama dengan itu menjadi lebih dari atau sama dengan, dimana sekarang diperoleh batasan untuk yang pertamanya itu negatif 1.529.380 X4 ditambah 90.000 X1 ditambah 200.000 X2 ditambah 150.000 X3 itu besar sama 3.087.500. Selanjutnya batasan keduanya yaitu 16x4 ditambah 1,1 x1 ditambah 1,4 x2 ditambah 1,6 x3 itu kecil sama 176. Selanjutnya batasan ketiga yaitu 1,6x4 ditambah 0,1 x1 ditambah 0,05 x2 ditambah 0,009 x3 itu kecil sama 33,6. Selanjutnya batasan yang keempat itu 1 juta x4 ditambah x1 ditambah x2 ditambah x3 itu kecil sama 21 juta. Batasan selanjutnya x1 itu lebih dari 60, X4 ditambah X2 itu kecil sama 21, X3 itu kecil sama 40. Selanjutnya X4, X1, X2, X3 itu besar dari atau sama dengan 0. Dimana dengan menggunakan software Lingo diperoleh hasilnya sebagai berikut. Untuk X4-nya itu nilainya adalah 0,5104317. Untuk X1-nya atau kerupuk kulit mentah keringnya itu 60, X2 atau kerupuk latunya itu 27, dan X3 atau kerupuk kulit matang itu 40. Nah, dari
hasil Z, X1, X2, X3, dan untuk selanjutnya, langkah selanjutnya itu kita perhatikan kembali grafik fungsi keanggotaan dari fungsi tujuan yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Jadi di sini kita menyelesaikannya di mana itu Z dikurang A per B dikurang A itu sama dengan lambda atau tadi dimisalkan sama X4. Jadi untuk Z itu dikurang A-nya jadi 3.087.500 per B dikurang A itu berarti 4.616.880 dikurang 3.087.500 itu hasilnya 1.529.380 sama dengan nilai lambdanya tadi atau X4-nya tadi 0,5104317. Jadi kita kalikan silang itu diperoleh Z dikurang 3.087.500 sama dengan 1.529.380 ini kita kalikan dengan 0,5104317 itu diperoleh 780.644 diperoleh nilai Z-nya. Jadi 3.087.500 ini kita pindahkan ruas, dapatlah hasil Z-nya yaitu 3.868.144. Jadi dengan menggunakan konsep fuzzy linear programming ini diperoleh keuntungan maksimal untuk penjualan kerupuk kulit dari produksi anak abah ini. Itu keuntungan maksimalnya yaitu 3.868.144 dengan produksi kerupuk kulit mentah itu sebanyak 60 kg, kerupuk latuhnya sebanyak 27,02364 kg, dan kerupuk kulit matang itu sebanyak 40 kg. Mungkin untuk penjelasan mengenai penyelesaiannya menggunakan konsep linear programming fuzzy itu sudah selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, kita peroleh kesimpulan. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk mengoptimalkan jumlah produksi masing-masing kerupuk kulit mentah, kerupuk kulit kelatuh, dan kerupuk kulit matang dengan menerapkan metode fuzzy linear programming atau FLP. Nah, di sini dengan optimasi tanpa fuzzy linear programming ini diperoleh keuntungan maksimalnya itu sebesar 3.087.500 untuk setiap kali produksinya. Sedangkan setelah kita menerapkan metode fuzzy linear programming ini, didapatkan jumlah produksi optimal untuk memaksimalkan keuntungan penjualan kerupuk kulit produksi kerupuk kulit mentah sebanyak 60 kg, untuk kerupuk kulit latuah sebanyak 27,02364 kg, dan kerupuk kulit matang sebanyak 40 kg, menghasilkan keuntungan sebesar 3.868.144 untuk setiap kali produksinya. Jadi, hasil penelitian ini membuktikan bahwa fuzzy linear programming dapat mengoptimalkan produksi penjualan kerupuk kulit. Dari penerapan metode ini berhasil memaksimalkan keuntungan penjualan kerupuk kulit melalui penentuan jumlah produksi yang tepat untuk setiap jenis kerupuk kulitnya. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian kami selama presentasi tadi. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.